Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbudaya dalam satu nama, satu jiwa, dan satu rasa. Terima kasih dulur-dulur yang masih stay tune di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu petuah, bisa dikatakan petuah, ajaran atau piwulang, dan bisa juga dikatakan mitos, dan bisa juga dikatakan ramalan. Ramalan itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena ramalan berbeda dengan lamaran. Gitu. Nah, lamaran itu ya lamaran saja bisa nggak jadi kok, apalagi ramalan. Kira-kira kan gitu, kira-kira seperti ini. Karena orang-orang terdahulu dan bahkan orang-orang sekarang itu kan, orang sekarang aja pinter-pinter, apalagi orang dahulu. Karena kualitas kemurnian orang sekarang dan orang dahulu bagi saya ya lebih banyak orang dahulu, karena belum banyak terkontaminasi noise-noise yang ada di alam ini. Makanya bisa memandang jauh ke depan. Oh, generasi saya akan seperti apa, anak cucu saya seperti apa, itu diberikan sebuah pewaler atau sebuah patron-patron yang agar anak cucu itu tidak terjerumus ke dalam lembah kesalahan. Makanya tapi juga rentan tentang dia salah mensifati itu akan menjadi salah kaprah. Contohnya ketika di sini saya tidak mau menyalahkan orang yang percaya tentang adanya sosok, tapi bagi saya itu bisa sosok bisa tidak. Langsung saja kita di sini akan membahas tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Gimana? Banyak toh yang sudah membahas itu, tentang jongkonya, tentang ramalannya, tentang janjinya 500 tahun yang akan datang setelah itu akan kembali lagi agama Budi. Itu agama Budi itu kalau di channel-channel yang lain kan juga banyak, di literatur lain kan juga banyak. Tapi di sini nanti saya akan menekankan pada secara makna harfiahnya dan tetap memakai pisau, otak, atik, matuk. Itu pisau saya itu, pisau bedah saya itu, atik matuk. Jadi tentang janji agama Budi 500 tahun yang akan datang itu, saya juga percaya adanya siklus itu. Karena 500 tahun itu adalah sebuah waktu yang panjang bagi kita, tapi itu sangat pendek bagi Tuhan. Makanya 500 tahun ini yang lalu sampai sekarang itu kan mungkin ini masa-masa yang seperti yang dijanjikan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dimana agama Budi akan kembali muncul karena apa? Kita sudah mulai jengah dulur-dulur dengan adanya korupsi, dengan adanya kebohongan publik, buzzer, dan orang-orang yang menggiring massa untuk berbuat sesuatu hal yang mungkin tidak baik. Karena kenapa saya bilang mungkin tidak baik, karena saya tidak tahu maksud dan hati orang-orang satu dengan yang lain itu akan berbeda. Seperti lagunya Bang Haji, lain lubuk lain orangnya, lain pula pikirannya, lain orang lain kepala, kan gitu. Terus lain air juga lain air juga lain ikannya. Kehidupan kan juga seperti itu tuh dulur. Tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu, Gusti Allah, nggak ada yang lain. Hanya itu yang pasti. Hidup kita saja tidak ada yang tahu. Makanya simbah-simbah dulu itu leluhur kita, saya tidak tetap
saya akan menganggap saudara-saudara saya itu yang melihat ini orang manapun tetap orang Jawa, karena orang Jawa, maksud saya channel yang awal itu kan artinya mengerti kan, artinya orang yang mengerti, dan leluhur Jawa itu yakin bahwa anak cucunya adalah orang yang lebih pandai dari orang-orang sebelumnya. Makanya diberikan kata-kata sosok di situ Sabdo Palon dan Noyo Ginggong. Dan itu ada yang percaya, ada yang percaya tidak, tapi kalau saya sebagai generasi muda ya saya ya memaknai secara pesan saja. Kalau saya tidak mau mencari tokoh itu di mana, ada di mana, itu saya sekarang tidak begitu tertarik. Tapi lebih cenderung ke makna secara esensinya apa. Tetap dengan pisau otak-atik matuk. Sabdo Palon. Sabdo itu kan sebuah perkataan orang-orang mulia. Kanjeng Nabi bersabda, kalau Tuhan tetap berfirman, walaupun Tuhan menciptakan alam, bumi, dan seisinya beserta dengan sabdanya. Pangandikane Gusti Pangeran, Sabdo. Sabdo Palon. Sabdo Pangeran kang alon-alon. Pelan bagi Tuhan. Kita kan menerjemahkan sangat panjang, dulur-dulur. Nggak bisa kita menerjemahkan bahasa kitab apapun dengan langsung gitu. Tetap harus ada gurunya, ilmu harus digurukan. Semua harus seperti itu, karena kita tidak akan tahu maksud Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Makanya leluhur kita meninggalkan kata-kata itu Sabdo Palon, Sabdo Pangeran Kanglon, yang pelan, kesnya lembut. Itu hanya bisa dirasakan, dulur-dulur. Tidak bisa kita terus gampang marah-marah terus bisa menerima sebuah hidayah, itu ya tidak bisa. Tetap harus pelan-pelan. Makanya mendengarkan sabda Tuhan itu ya enak yang pelan, walaupun ada saudara-saudara yang lain lebih suka dengan tegas, itu ya tidak masalah. Tapi pada dasarnya Sabdo Palon, Sabdo Pangeran kang alon, Noyo Ginggong. Noyo itu kan di Jawa itu kan, kalau saya di sini lebih cenderung mendekatkan kepada Nayoko, Noyoko, kan artinya sebuah utusan. Prajurit kan utusan. Bahwa ketika ada utusan di sini, genggong. Geng itu ageng, gong itu adalah alat musik di Jawa yang besar, dan itu menunjukkan sebuah akhir dari sebuah gending, awal dari sebuah gending, dari awal dan permulaan sampai akhir itu pakainya gong. Gong yang besar, hasil yang besar. Lalu hubungannya apa? Sabdo Palon dan Noyo Ginggong. Ini sebuah hal, dua sosok yang tidak bisa dipisahkan, dulur-dulur. Seperti lilin dan cahayanya, itu nggak bisa dipisahkan. Terus matahari dan sinarnya itu juga nggak bisa dipisahkan. Otomatis antara pangeran, sabdanya pangeran dengan utusannya Nayoko ini tadi, itu juga tidak bisa dipisahkan. Nah, Sabdo Palon Noyo Ginggong ini untuk menghasilkan sebuah gong yang besar atau ending yang besar atau ending yang baik, kita harus sebagai utusan yang baik, utusan yang patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh sang pemilik jagat ini. Dan dengan apa? Mendengarkan sabdanya dengan pelan-pelan, kita dengan kelembutan, dengan ketenangan. Makanya ini loh, agar semua agama itu kan mengajarkan budi pekerti, mengajarkan sebuah hal yang baik. Nggak ada bagi saya agama yang mengajarkan maling, terus membunuh orang. Itu kalau saya bukan agama, karena agama kan itu tidak, agama itu rusak. Biar tidak rusak, berarti kan kalau agama tidak mengajarkan sebuah kerusakan, apalagi membunuh, apalagi mencuri, nggak mungkin. Makanya kita sebagai generasi muda, dulur-dulur,
harus paham dengan hal seperti ini. Jangan terus kita mencari sosoknya ke gunung mana, terus ke laut mana. Itu ya nggak apa-apa, itu sebagai pendekatan empiris kita. Sebenarnya itu bukan mungkin karena frekuensi kita ya, karena frekuensi kita tidak bisa menelaah diri kita sendiri, akhirnya entah dari mana asalnya dimunculkan sosok itu datang menemui kita. Itu loh sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan karena apa kita bisa loh, kenyataannya kita bisa bertemu dengan sosok A, sosok B, sosok C, itu karena kita sebelum kita berangkat sudah kita niatkan untuk bertemu dengan sosok-sosok itu. Maka akhirnya apa ya, kita dipertemukan. Wong kita cita-citanya ingin ketemu dengan itu kok. Oh, Tuhan kan maha memberi, entah lewatnya mau jalan mana terserah. Tapi jangan sampai kita terjebak ke lingkaran seperti skup-skup seperti itu. Karena kita akan terjebak ke ruang imajinasi kita, di dimensi imajinasi kita dulu. Makanya bagaimana kita menghadapi globalisasi zaman yang semakin menantang ini? Ya dengan adanya itu tadi dua petua itu, Sabda, Palon, Noyo, Genggong, adanya pangeran dan adanya utusan. Pangeran berkendak seperti apa, utusan cuman nayokonya cuman ikut saja. Nayoko itu kan prajurit. Kalau prajurit membangkang rajanya ya potong leher pasti. Dan ini harus paham dulur-dulur, karena isu yang beredar di luar itu kan kembalinya agama budi. Agama budi, orang yang berbudi pasti beragama, orang beragama pasti berbudi. Karena gitu tak toh, nggak sulit sebenarnya. Makanya adanya sabdaning pangeran kang lon-lon tadi, dan adanya sebuah nayoko yang bisa menghasilkan gong yang ageng, genggong itu tadi. Itu saja. Nggak perlu kita mencari sosoknya apa, bagaimana. Wah, akhirnya kita akan terjebak di situ. Jangan sampai terjebak ke hal-hal seperti itu. Kita nanti akan tersesat dulur-dulur. Ibaratnya gini, sekarang itu kan ada GPS kan. Saya mau ke rumahnya si Fulan gitu. Saya mau ke sana des ke Mas Toyib gitu. Mau ke sana itu saya bisa keblasuk ke tersesat ke tetangganya. Itu loh di sekarang, di kehidupan kenyataan, apalagi nanti masuk ke dimensi gaib. GPS-nya lo ndak ada, Bang Jo di sana lo ndak ada, gangnya berapa yang ndak ada alamatnya. Itu loh sesuai dengan ranah imajinasi kita saja. Sampai di mana kita. Makanya biar kita tidak tersesat, kita selalu berpegang teguh kepada sabdanya pangeran yang alon, yang lembut, supaya kita menjadi nayoko atau umat atau pasukan yang bisa menghasilkan hasil yang baik, akhir yang baik, biar kita bisa berakhir baik. Gitu dulur-dulur, simple kan, nggak perlu saya membahas sing mau bertemu dengan sosok ini, borampenya ini. Monggo saja kalau dulur-dulur mau seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ini versi secara harfiahnya, kita kan anak muda toh, kita disuruh puasa 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum ya nggak kuat. Makanya kita ambil esensinya apa, esensinya ini, ya sudah kita jalani. Semoga kita berbahagia, semoga kita selamat, semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dulur-dulur. Begitu. Terima kasih. Silahkan klik subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke teman-teman yang suka berwawasan seperti itu. Semoga ini menjadi sudut pandang yang baru. Kalau ada salah dari saya dan ada benarnya atau ada baiknya dari sana. Terima kasih. Tetap berbudaya, tetap bersahaja, dan semoga berbahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah.